Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang mana saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian bilingual. Baik, langsung saja. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedewibahasaan. Cher dan Agustina tahun 2010. Menurut Harlock 1993, bilingual atau dwibahasa adalah menggunakan dua bahasa. Kemampuan ini tidak hanya dalam berbicara dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami apa yang dikomunikasikan orang lain secara lisan dan tertulis. Anak yang memiliki kemampuan dwibahasa mampu memahami bahasa asing dengan baik, seperti halnya pemahaman anak terhadap bahasa ibunya. Bilingualisme oleh Papalia tahun 1993 dalam Gunarsa tahun 2004 diartikan sebagai kepasehan untuk berbicara dua bahasa. Dua bahasa yang dimaksud adalah bahasa ibu, native language, dan bahasa asing, foreign language. Kemudian secara umum bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa atau lebih. Seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Mackay dalam Cher dan Agustina tahun 2010. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, tentunya seseorang harus menguasai dua bahasa itu. Pertama, bahasa itu sendiri atau bahasa pertamanya, dan bahasa yang kedua. Orang yang menggunakan bahasa kedua tersebut disebut orang yang bilingual atau kedewibahasaan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Asal-usul timbulnya kedewibahasaan atau bilingual bermacam-macam, diantaranya karena perpindahan penduduk, gerakan nasionalisme, dan pendidikan di berbagai tempat terjadi. Di berbagai tempat terjadi perpindahan penduduk karena ekonomi, pendidikan, politik, agama, bencana alam, dan transmigrasi. Kedewibahasaan terjadi manakala pendatang itu berkontak dengan penduduk pribumi, lalu pihak yang satu mempelajari bahasa yang lain. Sebagai contoh, banyak buruh-buruh dari Italia yang datang ke Swiss untuk mencari pekerjaan. Di samping berbahasa ibu untuk keperluan pekerjaan, mereka ada yang berbahasa Perancis atau berbahasa Jerman, sesuai dengan wilayah tempat mereka bermukim. Di daerah transmigrasi di Indonesia, di samping itu terjadi kedewibahasaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, terjadi juga kedewibahasaan antar bahasa daerah. Dalam kehidupan sosial masyarakat pada saat ini, menjadi bilingual bukanlah hal istimewa. Diperkirakan separuh dari populasi dunia merupakan penutur dua bahasa atau lebih. Bilingualism is quite common and happen in many parts of the world, with perhaps 1 in 3 people being bilingual or multilingual. Way tahun 2000. Menurut temuan Way, 1 dari 3 masyarakat dunia, 2 diantaranya merupakan bilingual, bahkan multilingual. Bahkan bilingual juga dimulai di usia dini seperti di negara Amerika. Many children in North America and around the world grow up exposed to two languages from an early age. Hanlon and William tahun 2013. Fenomena bilingual bahkan multilingual di Indonesia juga dipastikan terjadi. Masyarakat Indonesia menguasai bahasa daerah di samping bahasa Indonesia. Di samping itu, masyarakat kita juga mampu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, maupun Mandarin. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.